Saya ganti aja Pak ya ininya. Eh, jadi saya ulang lagi mengenai kontrak perkuliahan. Insya Allah hari ini atau besok saya upload di MMP ya. Pertemuan tatap mukanya nanti meliputi kuliah tentu saja beserta tugas-tugas ya. Ini saya serahkan ke dosennya masing-masing untuk memberikan jenis tugasnya apa gitu ya. Nanti ada setiap dosen pasti akan memberikan tugas karena itu adalah salah satu mekanisme untuk pencapaian CPL atau luaran yang diharapkan gitu ya. Untuk pertemuannya sendiri kita ada 14 kali tatap muka nantinya ditambah UTS dan UAS ya. Tidak selalu, untuk tahun yang lalu sebagai informasi itu tidak ada UAS tapi ada tugas dari dosen ya. Kemungkinan nanti Bu Dewi sebagai dosen pengampu yang terakhir dari acara perkuliahan fitoterapi itu biasanya memberikan tugas. Tapi UTS saya ada UTS, jadi kalian UTS-nya ada, UAS-nya belum tentu ya. Kemudian seperti yang syarat yang diberlakukan secara akademik, minimum mahasiswa mengikuti kuliah itu adalah 75%. Ini sudah pernah terjadi, jadi kurang dari 75 itu walaupun misalnya dosennya mengizinkan istilahnya ujian ya, tapi tetap nilainya tidak akan keluar gitu. Jadi kalian juga harus sejak awal mengamati nantinya itu ya, mana yang tidak terekod, mana yang biasanya komtiknya malah perhatian seperti itu ya. Kemudian ada tugas individu dan tugas kelompok ya. Tugas individu misalnya ada kuis, ada semacam lembar kerja mahasiswa tapi untuk individu gitu ya. Juga ada tugas kelompok tentu saja, misalnya bikin makalah kemudian dipresentasikan. Nah, dari presentasi itu ada penilaian macam-macam biasanya terkait dengan cara penyampaian, keaktifan masing-masing mahasiswa itu ya. Itu terkait dengan penilaian keaktifan mahasiswa ya, keikutsertaan mahasiswa dalam proses belajar di situ ya. Kemudian kalau ada UTS UAS ya tentu saja ditambah UTS UAS ya. Kemudian capaian yang ingin di luaran yang dicapai dalam mata kuliah ini nanti bisa dilihat setelah FPS-nya saya upload ya. Di sana ada sekitar 4 capaian yang harus apa istilahnya dikuasai dengan berbagai macam tugas gitu ya, termasuk evaluasi tugas gitu. Untuk tugas kelompok ya biasanya membuat makalah, kemudian dibuat PPT-nya, itu biasanya dilakukan pada pertemuan yang sudah ditentukan oleh dosen masing-masing. Dosen pengampu mata kuliah fitoterapi ada 4, saya Bu Lika sebagai PJMK, nanti juga pertemuan berikutnya setelah saya ada 5 kali pertemuan, kemudian ada Bu Tanfit, kemudian ada Bu Indah Yulia dan Bu Dewi, masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Mengenai mata kuliah apa yang akan dipelajari dalam fitoterapi, nanti kita belajar tentang pengertian dan sejarah fitoterapi. Jadi istilah fitoterapi itu kan tidak muncul dari awal ya. Nanti kita lihat sebenarnya siapa yang memunculkan pertama istilah fitoterapi gitu. Ya, karena kita tahu ada istilah-istilah lain mengenai penggunaan apa namanya herbal misalnya sebagai suatu bahan untuk terapi ya. Kemudian karakteristiknya, klasifikasi dan regulasi obat herbalnya bagaimana, ciri sifat dan mungkin ada formulasi kalau misalnya nanti ada beberapa contoh di artikel misalnya. Kemudian yang penting juga pharmacovigilance herbal, kalian sudah belajar tentang pharmacovigilance secara umum obat gitu ya, tapi di herbal ini juga ada beberapa masalah yang biasanya masyarakat tuh mengabaikan, padahal ini sangat-sangat tidak ini ya istilahnya, kalaupun muncul biasanya orang kadang-kadang
tidak tahu bahwa itu disebabkan oleh konsumsi atau penggunaan herbal yang tidak benar gitu ya. Jadi terkait dengan pharmacovigilance herbal untuk kita di Indonesia ini memang belum banyak kajiannya, beda sama di luar negeri karena mereka selalu berinteraksi, berkonsultasi dengan dokternya ya, karena ya mungkin terkait dengan tingkat pendidikan dan ya situasi di negara tersebut yang mungkin lebih ini ya lebih memungkinkan orang biasa melaporkan apa yang digunakannya ke tenaga kesehatan. Kemudian juga ada bahasan mengenai interaksi obat herbal dengan makanan serta obat ya, karena ini juga kita biasanya menggunakan obat dikombinasi juga dengan herbal ya, bukan yang maksudnya ditambah PKO tidak, tapi misalnya mengalami diabetes selain mengkonsumsi obat dari dokter, mereka juga menggunakan obat herbal gitu ya, orang-orang biasanya seperti itu. Nah bahkan di rumah sakit yang menerapkan integratif medicine yang sekarang sedang, saya kurang tahu kalau di daerah kita ini di Jember ya, tapi di beberapa wilayah dokter-dokternya sudah punya perkumpulan namanya Dokter Herbal Medik, itu mereka konsen mengkaji herbal untuk pengobatan dan saya salut sekali sama semangatnya, jauh di atas kita gitu ya. Jadi mereka benar-benar ingin melakukan integrasi antara pengobatan yang berasal dari traditional knowledge ya dengan pengobatan modern untuk mencapai tujuan terapi ya, keberhasilan terapi gitu. Mereka sangat ini. Kalau yang kita bisa belajar langsung tentu saja nanti ketika kalian di profesi apoteker gitu ya, belajar di Tawangmangu ya. Karena ke depan itu sudah pasti eranya tanaman obat yang akan berjaya. Kita ingat bahwa kita adalah pemilik mega biodiversitas nomor 2 terbesar di dunia, itu tidak include tanaman di bawah laut ya. Kalau ditambahkan yang di bawah laut kita menjadi nomor 1 ya, karena yang membuat indeks biodiversitas waktu itu yang menyatakan Indonesia nomor 2 itu tidak melibatkan tanaman-tanaman yang ada di bawah laut, yang di lautan itu tidak dihitung ya. Ada istilah indeks biodiversitas. Tapi kalau itu memasukkan juga yang dari bawah laut, kita adalah nomor 1. Nah, siapa lagi yang akan mengembangkan tanaman obat untuk terapi ke depan kalau tidak kita sendiri, masyarakat Indonesia. Kalau tidak, maka negara-negara di luar kita itu dengan senang hati akan mengeksplorasi dan memanfaatkan tanaman di tempat kita untuk kemudian dipatenkan di negaranya. Itu ya sudah sering terjadi. Tuh. Kemudian setelah itu juga pemilihan obat herbal yang tepat dan akurat untuk gangguan saluran pernafasan, gangguan saluran pencernaan, penyakit kulit, gangguan jantung dan pembuluh darah, kemudian infeksi dan inflamasi, gangguan saluran kemih, gangguan susunan saraf pusat, dan gangguan metabolisme ya. Karena ini adalah penyakit-penyakit yang biasa ada ya, banyak terjadi di baik yang ini terkait dengan penyakit masa lalu, tapi sampai hari ini infeksi ini ya masih tinggi kasusnya di negara kita, maupun penyakit akibat gaya hidup ya, terkait dengan metabolisme gitu ya, sama beberapa penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi kita nanti akan belajar dari penelitian-penelitian orang lain gitu ya, tapi dasar mekanismenya akan kita pelajari berdasarkan efek dari kandungan tanaman obat ya. Nah kemudian secara umum nanti kalau misalnya mau detail, mau lihat CPL-nya ya di MMP, nanti di RPS-nya silakan dibaca. Tapi secara umum capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mampu menerapkan pengetahuan dan pemanfaatan obat bahan alam yang aman, bermutu dan bermanfaat untuk berbagai gangguan kesehatan yang meliputi tadi sudah saya sampaikan kandungan kimia, bioaktivitasnya, rasionalitas penggunaan,
Drug related problem karena ada interaksi tadi ya dengan bahan-bahan lain yang dikonsumsi oleh orang tersebut ya. Jadi nanti sebenarnya fitoterapi itu pelajarannya sangat luas. Bahkan sekarang ada yang mengkhususkan dengan fitoterapi klinis gitu ya. Itu sudah fitoterapi yang memang langsung dimanfaatkan pada kasus-kasus di pelayanan kesehatan gitu ya. Ada apa ya semacam lebih spesifik ke fitoterapi klinis ya. Untuk pertemuan ya hari ini kita akan melihat nanti arti apa istilah fitoterapi dan sejarahnya, kemudian juga bagaimana kondisi obat tradisional dan kearifan lokal di bangsa Indonesia, manfaat dan peran tumbuhan obat bagi manusia dan perkembangan obat konvensional, dan ilmu lain yang terkait dengan fitoterapi. Nanti kita bahas beberapa ilmu baik yang memang dasar maupun yang sekarang lagi tren digunakan di penelitian fitoterapi gitu ya. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang pharmacovigilance herbal ya. Nanti kita belajar tentang istilah ini ya, pengertian apa sih pharmacovigilance terkait herbal, terus pentingnya kita belajarnya apa gitu ya, tahapan pelaksanaannya, tantangannya apa, terus peran tenaga kesehatan pada kasus pharmacovigilance herbal, kemudian bagaimana mengedukasi pasien dan studi kasus tentu saja. Sampai di mana apakah pharmacovigilance herbal itu adalah topik yang cukup dikenal di negara kita ataukah memang belum banyak dilakukan walaupun orang sebenarnya sudah menyadari adanya pharmacovigilance. Nah, kemudian di pertemuan ketiga masih dengan saya nanti ada kita kaji mengenai interaksi obat herbal dengan makanan, obat dan herbal lain ya. Karena kombinasi herbal itu kenapa kalau Departemen Kesehatan BPOM itu juga mensyaratkan kombinasinya itu harus rasional gitu. Karena tidak bisa asal mencampurkan satu jenis tanaman obat dengan yang lain kalau nanti terjadi interaksi yang itu merugikan. Merugikan itu bisa karena terjadinya interaksi itu menimbulkan peningkatan toksisitas, tapi juga bisa mengeliminir manfaatnya gitu ya. Tapi interaksi yang diharapkan, misalnya adanya herbal tertentu, kandungannya itu bisa meningkatkan bioavailabilitas suatu herbal yang lain sehingga dosisnya bisa turun, itu malah yang diharapkan. Ya, itu pun ada indeksnya ya. Jadi interaksi antara herbal yang satu dengan yang lain itu ada yang menguntungkan, ada yang diharapkan, ada yang merugikan gitu ya. Jadi malah tidak boleh gitu ya. Nah, itu kita lihat nantinya. Nah, ini juga jadi konsep bagaimana seseorang diberi informasi misalnya herbal ini diminum sebelum makan, bareng makan sama lah ya kayak obat ya. Apakah setelah makan, apakah sebelum makan, seperti itu terkait dengan efektivitasnya dan bagaimana interaksinya dengan makanan. Kemudian di pertemuan berikutnya ada fitoterapi gangguan saluran nafas. Nanti kita ini tadi pertemuan 3. Nah, kemudian fitoterapi gangguan saluran nafas ini adalah jenis-jenis penyakit gangguan saluran nafas, kemudian jenis-jenis simplicia dan kandungan kimia yang digunakan terhadap gangguan saluran nafas, kemudian mekanisme aksi jika memang sudah diketahui gitu ya dari simplicia atau senyawa aktif tertentu yang sudah dilakukan penelitian. Nanti kita ambil contoh untuk beberapa senyawa yang memang banyak digunakan untuk gangguan saluran nafas. Karena sebenarnya dari 30.000 tanaman tumbuhan kita sebut biasanya untuk membedakan apakah itu di budidaya ataukah secara umum gitu ya. 30.000 tumbuhan darat yang kemungkinan sudah diinventarisasi karena itu sudah ada namanya, masih akan bertambah sebenarnya mungkin untuk beberapa tanaman yang memang belum dikenali. Tidak usah jauh-jauh, ketika saya kemarin beberapa hari yang lalu ada pertemuan konservasi dan biodiversitas
Taman Nasional Meru Betiri, itu dari sekian ratus tanaman yang ada di sana, itu masih ada banyak tanaman yang belum ada namanya gitu ya. Misalnya belum dikenal secara taksonomi ya. Nah, itu baru nanti taksonomisnya mengidentifikasi ini masuk golongan genus, famili yang mana, namun yang belum dikenali di pulau-pulau yang bahkan mungkin belum didatangi oleh peneliti tumbuhan, itu ya, masih banyak yang harus dieksplorasi. Kemudian kita juga nanti lihat kombinasi dari tanaman itu, kita lihat rasionalisasi ramuannya, ya, karena sebenarnya terapi yang diharapkan dalam fitoterapi itu lebih kalau mengacu ke kearifan lokal gitu ya, itu biasanya adalah poliherbal. Ya ada yang satu herbal gitu ya, single herbal. Tapi kalau kita lihat di penelitian-penelitian etnomedicine atau etnobotani gitu ya, mereka mengkombinasikan satu tanaman dengan yang lain gitu ya, minimal 2 tanaman gitu. Bahkan ada kalau yang kasus di Madura itu sampai 30 tanaman dalam satu jenis ramuan gitu ya. Apakah itu rasional? Nah, itulah kita sebagai ilmuwan yang harusnya mencari evidence base, nanti merasionalisasi ramuan-ramuan tersebut ya. Karena mereka para pendahulu kita itu ya, nenek moyang kita itu sudah melakukan trial error secara empiris gitu ya. Nanti kita yang membuktikan secara ilmiah supaya para tenaga medis termasuk dokter itu mau menggunakan di layanan kesehatan formal. Nah, kemudian saya juga akan ada ini ya, saya lupa, jadi mungkin di masing-masing pertemuan itu ada semacam lembar kerja mahasiswa untuk memastikan bahwa kalian memahami apa yang sudah di penilaian total, penilaian akhir nantinya. Nah, jadi ada LKM gitu yang nanti bisa diupload di pertemuan berikutnya gitu, atau dibahas atau didiskusikan nanti, terserah gitu ya di masing-masing. Kemudian untuk tugas yang utama yang kelompok, nah kita nanti kalau tugas kelompok itu ada di 3 topik yang sedang saya bahas ini gitu ya, yang bisa dijadikan topik untuk kalian kaji lebih dalam ya, dalam bentuk makalah, kemudian dipresentasikan di pertemuan 5, kita diskusikan gitu ya. Nah, dari presentasi ini apa penilaiannya? Untuk yang kelompok presentasi tentu saja isi dari presentasi, kemudian kejelasan cara penjelasannya seperti itu ya. Nah, kemudiannya peran masing-masing, kemudian juga untuk audiensnya yang tidak presentasi tentu saja keaktifan dalam diskusi. Nah, nanti kita lihat apakah biasanya sih kalau dituruti gitu diskusinya bisa tidak selesai waktunya, tapi bisa kita atur nanti untuk melihat keaktifan masing-masing ya. Nah, kemudian di pertemuan 6 ya, kita nanti untuk komposisi pertemuannya 6 pertemuan sebelum UTS ya. Karena kita mungkin kalian sudah melihat UTS tanggal berapa gitu ya. Nah, komposisinya adalah 6 pertemuan sebelum UTS. Nah, kemudian ada sekitar 8 atau 9 ya, 8 ya kemungkinan. 8 pertemuan setelah UTS, kemudian Minggu Tenang dan UAS ya. Masalahnya nanti di Minggu Tenang sama UAS itu masih jatahnya Bu Dewi. Nanti Bu Dewi akan memberikan tugas mungkin ya. Di pertemuan 6 nanti sama Bu Tanfit itu fitoterapi gangguan jantung dan pembuluh darah. Tentu saja masih sama ya, nanti yang dibahas gangguan itu apa yang menyebabkan gangguan jantung gitu ya, penyebabnya, gejalanya apa, kemudian apa simplisia dan kandungan kimia yang digunakan untuk mengatasi gangguan tersebut, mekanisme aksinya bagaimana, dan rasionalisasi.
Kemudian di pertemuan 7 ada UTS ya. UTS ini saya saja bahannya nanti. Kemudian di pertemuan 8 dengan Bu Tamfik lagi mengenai fitoterapi infeksi dan inflamasi. Kemudian di pertemuan 9 ada fitoterapi penyakit kulit. Ya nanti masih bahasanya seputar ini, kalau detailnya nanti dosennya akan memberikan apa ya istilahnya topiknya masing-masing gitu ya terkait dengan gangguan kulit, penyebab, gejala, jenis simplisia dan kandungan kimianya. Simplisia di sini diartikan ya tentu saja tanaman ya, tapi dalam fitoterapi itu biasanya terapinya lebih ke dalam bentuk simplisia gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan 10 itu Bu Tamfik biasanya di setiap pertemuan untuk mengevaluasi ya di sini mulai dari sini mengevaluasi kuliah yang beliau dapat giliran penjadwalan itu ya. Beliau ada semacam lembar kerja mahasiswa atau LKM yang itu masing-masing ada penilaiannya. Nah nanti kalau misalnya ada presentasi di minggu ke-10 ya biasanya ada presentasi dan diskusi, tapi nanti diatur ya terserah Bu Tamfik. Kemudian di pertemuan 11 fitoterapi gangguan saluran pencernaan Bu Indah Yulia nanti jadi membahas mengenai organ saluran pencernaan itu mungkin ini sudah kalian pelajari secara umum di fisiologi gitu ya. Kemudian juga gangguan penyebab gejala jenis tanaman dan kandungannya digunakan untuk mengatasi gangguan tersebut dan mekanisme aksinya bagaimana ya. Baik biasanya sih nanti kita lihat ya sebenarnya sekarang sudah lebih apa ya orang tidak lagi terpaku pada satu senyawa aktif yang menjadi marker dari suatu tumbuhan gitu ya. Karena dengan banyaknya kandungan di dalam tumbuhan itu tidak mungkin yang punya peran aktif dalam penyembuhan itu hanya satu jenis senyawa. Senyawa aktif yang kita kenal misalnya Sambiloto ada hidrografolit misalnya, itu hanya salah satu marker, tapi kandungan polifenol, alkaloid, terpenoid, ya terpenoid yang lain selain hidrografolit itu banyak dan kemungkinan saling mendukung untuk mengatasi suatu penyakit, termasuk juga mengeliminir efek sampingnya. Makanya berbeda terapi dalam bentuk apa istilahnya masih dalam bentuk whole ekstrak atau dalam bentuk simplisia dengan isolat dari tanaman tersebut gitu ya. Hasilnya beda baik dari sisi kemanjurannya, kecepatannya memberikan reaksi maupun dalam hal timbulnya efek sampingnya. Kalau kina gitu ya, kuininnya itu dalam bentuk isolat itu menimbulkan beberapa efek samping. Sementara dalam bentuk whole ekstraknya total dari kandungannya itu kalau digunakan efek samping itu ada senyawa-senyawa yang mengeliminir gitu ya sehingga tidak timbul, kalaupun timbul biasanya karena dosisnya berlebihan. Kemudian di pertemuan 12 ada fitoterapi gangguan metabolisme ya. Di sini mungkin yang lebih diperdalam nanti diabetes mellitus karena gangguan metabolisme itu banyak, tapi yang fokus karena kejadian cukup besar dan dalam waktu tidak usah 1 hari, dalam setiap jamnya itu kejadian diabetes mellitus sudah sangat tinggi, terutama untuk negara-negara seperti kita yang konsumsi beras itu menjadi andalan gitu ya, yang tinggi. Kenapa? Ya ini terkait dengan metabolisme gula dan nasi adalah karbohidrat yang terurai menjadi gula di dalam tubuh. Nah nanti juga dibahas mengenai penyebabnya apa, gejalanya bagaimana, kemudian simplisia dan kandungan kimia yang digunakan untuk mengatasi gangguan tersebut dan mekanisme aksi jika sudah ada gitu ya yang menguji mekanisme aksinya, kemudian juga rasionalisasi ramuan obat herbal. Nanti Bu Indah Yulia juga ada waktu untuk memberikan tugas kemungkinan presentasi atau diskusi atau terserah tugasnya ya. Yang penting ada satu momen untuk evaluasi ya.
Kemudian untuk Bu Dewi di pertemuan 14 itu fitoterapi gangguan susunan saraf pusat. Ini masih sama, nanti kita lihat penyebabnya apa, kemudian gejalanya bagaimana, dan jenis tanaman simplisia mau apa saja, dan mekanisme aksi yang sudah diketahui. Ini internet saya tidak stabil ya, saya di ruang lab karena kebetulan ada dosen full di sana dan ada yang konsultasi. Kemudian di pertemuan 15 ini sebagai catatan ya adik-adik, yang pertemuan 15 itu sudah minggu tenang. Mungkin nanti ini diberikan tugas saja oleh Bu Dewi ya, nanti dibicarakan saja karena di minggu tenang kita sebenarnya tidak bisa kuliah ya, tapi bagaimana ya, kemarin menyusun jadwal itu berdasarkan apa yang sudah di-share oleh Kajur ya, Bu Yuni. Jadi jumlahnya sudah dihitung ya. Sebenarnya Bu Tanfit gitu ya, bisa ditaruh di sebagian itu tugas-tugas tuh di belakang yang pada saat minggu tenang, sehingga Bu Dewi bisa maju. Tapi karena kondisi Bu Tanfit yang HPL-nya ya, sekitar bulan terakhir gitu ya dari kuliah, sehingga tidak bisa di sini. Baik, fitoterapi gangguan saluran kemih, kemudian di 16 ini ya, jadi ada 2 pertemuan dengan Bu Dewi, kemudian saya tidak membatasi apakah Bu Dewi nanti ada UAS atau hanya tugas itu ya, nggak masalah, itu fleksibel. Baik, itu jadi 16 pertemuan yang dijadwalkan oleh SPI harus dipenuhi itu ya. Sebenarnya kalau kita melihat jadwal ini itu sangat mepet banget gitu ya. Padahal kita mulai dari awal minggu pertama, tapi karena memang jadwal yang diberikan tuh harus 16, ini sebenarnya masih bisa dikurangi tapi tidak dibolehkan gitu. Nah, kalau mengenai pustaka itu nanti kalian bisa lihat, saya lupa tidak mencantumkan di slide gitu ya, tapi di RPS cukup lengkap. Baik pustaka itu berasal dari artikel penelitian dosen di sini ya, beberapa dosen terkait fitoterapi, ataupun dari guidance-nya yang WHO, BPOM maupun yang lain terkait fitoterapi gitu ya. Oke. Nah, kita ke definisi. Jadi fitoterapi itu kalau definisi atau sediaan pengobatan dan pencegahan penyakit ya. Kemudian apa bedanya dengan penggunaan herbal, istilah herbal gitu ya, nanti kita lihat. Ya, bagian penting dari fitoterapi adalah tanaman atau bagian tanaman yang dapat berfungsi sebagai obat. Nah, kemudian hasil isolasi misal Digitalis lanata itu masuk kategori obat herbal yang poten. Nah, digitoksin, digoksin itu ya yang kita pakai sekarang itu tidak semuanya hasil isolasi dari Digitalis lanata maupun genus Digitalis yang lain ya. Kebanyakan sudah di sintesisnya. Jadi sintetisnya itu walaupun strukturnya mirip dengan yang aslinya, itu tidak dimasukkan ke dalam obat herbal. Misalnya astildigoksin maupun metildigoksin itu sudah bukan, kalau menggunakan itu bukan lagi disebut sebagai obat herbal atau fitoterapi ya, itu menurut Braithwaite itu. Nah, kemudian ada Madaus namanya, salah satu industri farmasi dari Jerman, menerbitkan definisi untuk fitoterapi, yaitu obat-obatan yang berasal dari bahan alami. Ya, kemudian menurut Komisi para pendiri Kantor Kesehatan Federal Jerman, ini kita mulai dari dulu sekali setelah awal fitoterapi itu dikenal ya, membuat monograf tanaman zat kimia yang diisolasi dari tanaman. Nah, bedanya dengan Braithwaite tadi, kalau Braithwaite menyatakan asal itu isolasi itu bukan sintetis gitu ya, masih hasil isolat murni dari tanaman, dia masih menyebutnya adalah tetap fitoterapi gitu ya, atau obat herbal.
Nah, namun menurut Kantor Kesehatan Federal Jerman yang juga membuat monograf tanaman, zat kimia yang diisolasi dari tanaman sudah berbentuk isolat gitu ya, sudah tidak dapat didefinisikan lagi sebagai fitoterapi atau obat herbal. Dia sudah isolat seperti juga obat yang kita kenal, obat modern gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya, sejarah fitoterapi, istilah fitoterapi diperkenalkan oleh Henry Laker tahun 1870-1955, beliau dokter Prancis yang menulis tentang banyak tanaman obat dalam jurnal kedokteran Prancis terkemuka. Nah, ini bukunya si Pak Henry ini ya, La Presse Médicale. Sebentar ya adik-adik ya, masih adzan sebentar. Baik, kita lanjut ya adik-adik. Jadi istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter Perancis, Henry Leclerc, tentang banyak tanaman obat dalam jurnal kedokteran Perancis terkemuka waktu itu. Bentar, saya tadi lupa ya nggak presensi. Kita lanjut. Nah, mengenai asal-usul istilah ini ya fitoterapi, sebenarnya istilah mengenai herbal medicine ya atau obat-obat herbal itu dikenal lebih dahulu daripada fitoterapi. Jadi sebelum dokter Prancis tadi mengenalkan istilah fitoterapi, orang-orang kita mengenal misalnya kayak traditional Chinese medicine gitu ya, itu sudah dikenal 5.000 tahun lebih yang lalu gitu. Dan di barat pun beberapa ilmuwan sebenarnya sudah mengenal mengenai penggunaan herbal medicine. Ini adalah sebuah sistem pengobatan yang berasal dari ribuan tahun lalu ya ditemukannya. Beberapa contohnya adalah sistem pengobatan Cina, Jepang itu juga sudah lama digunakan.
Kemudian Unani misalnya itu sudah lama digunakan di masing-masing budaya. Demikian juga dengan pengobatan dari suku-suku asli baik di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, mana suku-suku tersebut memang mengandalkan kesehatannya baik dalam hal preventif maupun dalam pengobatan sakit, luka, terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perang misalnya, ya itu sudah lama ribuan tahun yang lalu juga gitu ya. Kalau kita lihat film-film Cina, Korea itu kan, jadi mereka punya tabib khusus yang mengurusi kesehatan keluarga kerajaan gitu ya. Kemudian juga suku-suku di pesisir menggunakan tanaman dalam setiap pengobatannya. Kalau di Indonesia istilah jamu misalnya kayak gitu ya. Apakah tidak ada istilah misalnya traditional Indonesian medicine gitu ya. Ya karena sudah jamu itu dipahami semua orang, semua peneliti di bidang herbal di dunia, bahwa kalau bilang jamu itu mereka tidak mengenalinya sebagai miliknya Malaysia atau orang Asia yang lain, tapi jamu adalah traditional medicine miliknya Indonesia gitu ya, istilah itu. Jadi kenapa tidak seperti Cina yang ada istilah traditional Chinese medicine, di Indonesia tidak dikenal traditional Indonesian medicine ya, tapi jamu. Kampo di Jepang misalnya kayak gitu ya, Ayurveda di India, tapi di Indonesia apakah tidak ada yang tahu mengenai Ayurveda? Bahkan S1-nya juga sudah ada gitu ya, misalnya di beberapa kampus di Bali misalnya, TCM juga dipelajari misalnya di UNER gitu ya, dan Unani juga dipelajari di beberapa kampus. Jadi ada banyak pengobatan itu yang sudah apa ya istilahnya dikenal oleh dunia ya. TCM itu tidak hanya dipelajari oleh Shinsei ataupun tabib yang orang asli Cina, tapi juga banyak sekali orang-orang Eropa maupun Amerika yang juga memahami, bahkan sudah buka praktek dengan sistem TCM. Begitu juga dengan Ayurveda. Kemudian beberapa dari tanaman tersebut sekarang banyak digunakan sebagai standar dalam fitoterapi modern. Contohnya Echinacea purpurea, Harpagonium procumbens. Echinacea seperti kita kenal itu dulu sebelum meniran itu dikenal punya evidence base, belum ada semacam stimuno itu ya yang dipercaya dokter. Echinacea adalah andalan dokter kalau sedang meningkatkan daya tahan tubuh pasiennya itu ya. Imbus itu sudah lama, jauh sebelum meniran itu dipakai dan digunakan oleh industri dan jadi farmaka gitu ya, seperti yang kita kenal sekarang. Jadi dulu andalannya dokter untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah Echinacea purpurea. Apakah di Indonesia tidak bisa tumbuh? Bisa itu ya. Kalau kondisinya seperti tawangmangu yang di 1700 di atas permukaan laut yang tinggi itu, di sana Echinacea tumbuh dengan baik dan menghasilkan metabolit yang baik juga. Tapi di Jember misalnya ditanam, kemungkinan Echinacea juga tidak menghasilkan metabolit yang sesuai. Sama seperti misalnya Purwoceng, kalau kalian tahu, mungkin saya tebak kalian tidak semuanya tahu bentuknya tumbuhan Purwoceng itu seperti apa ya. Itu adalah tanaman endemik di daerah Wonosobo gitu ya, di Dieng maksudnya. Endemik itu apa? Dia tidak dikenal dalam arti secara geografis di tempat lain. Sebenarnya kalau secara Google Map misalnya ditelusuri ada 3 lokasi yang di mana Purwoceng itu tumbuh. Tumbuh itu artinya apa deh, bersabar sebentar. Karena saya nggak di ruangan ya.
Nah, sampai ke Purwoceng tadi, jadi sebenarnya setelah ya Gmaps itu ya, kalau ditelusuri ada 3 lokasi yang sebagai tempat endemiknya Purwoceng gitu ya. Tapi yang terbaik itu ada di Dieng. Jadi di sana tumbuh liar dan harganya mahal kalau yang tumbuh liar di situ, karena dalam penelitian itu kandungan kimianya berbeda dengan yang misalnya ditanam secara budidaya di lokasi lain ya. Ada yang membawa bibit dari sana ditanam di lokasi di Bogor misalnya, itu tidak menghasilkan metabolit yang sama, sehingga efek yang diharapkan sebagai afrodisiak tidak terpenuhi ya. Makanya itulah pentingnya tempat tumbuh. Kalau kita sebagai farmasis, tempat tumbuh adalah salah satu yang perlu dipertimbangkan. Jadi jangan khawatir misalnya penelitian sambiloto misal atau pegagan misalnya ya, terus kalian menguji aktivitas pegagan itu sebagai peningkat aliran darah misalnya kayak gitu, atau penyembuh luka misalnya. Nah kemudian yang kalian cek kandungannya gitu ya, pegagannya kok ini kandungan asiatikositnya rendah banget ya, jangan merasa kalau ada yang salah, tapi memang kemungkinan tempat tumbuhnya tidak sesuai. Sama dengan Purwoceng misalnya, dia bisa tumbuh di Bogor, bisa tumbuh di tempat lain yang itu secara alami mungkin punya kayak di Rembangan misalnya ketinggian lumayan gitu ya, tapi belum tentu punya aktivitas seperti Purwoceng yang ada di Dieng gitu ya, Pegunungan Dieng. Sama dengan Echinacea tadi ya, dia bisa tumbuh di Jember tapi belum tentu menghasilkan zat sebagai imunomodulator kuat seperti yang tumbuh di lokasi aslinya di Eropa, di negara subtropis gitu ya. Kemudian ahli pengobatan dan pendeta pada masa Mesir dan Yunani kuno, ini terkenal kan, Galen terkenal banget, sama von Bingen yang menjadi ahli pengobatan Kaisar Romawi, Marcus Aurelius, serta para sejarah informasi pasti dipelajari, adalah ahli pengobatan terkenal. Mereka semua dapat mengenali tanaman-tanaman obat yang mempunyai potensi untuk mengobati penyakit serta dapat menggabungkannya sehingga dapat berfungsi terapeutik ya. Menggabungkannya itu artinya bisa mengkombinasi gitu ya antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, padahal ini kan hidupnya itu kapan kan gitu ya, apalagi yang dilalui oleh ilmuwan atau ahli pengobatan di zaman Mesir maupun Yunani kuno ya, bahkan sebelum Masehi gitu ya. Mereka memahami tanaman obat, bahkan bisa mengkombinasi satu dengan yang lain dengan tepat gitu, karena keahlian mereka itu dengan banyak dengan banyak metode gitu ya, baik dengan merasakan suatu tanaman, melihat bentuk fisiknya seperti apa, dan itu bisa mereka ketahui bahwa satu jenis tanaman ini punya rasa seperti ini, nah itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang ini gitu ya. Nah itulah keahlian seperti ini yang saat ini mungkin jarang yang memiliki ya. Saya juga mengenal guru saya, herbal saya gitu ya, seorang dokter tapi banyak belajar tentang tanaman obat sejak usia 4 tahun ya, karena kakeknya adalah pengobat tradisional di Sumatera dan sering diajak ke hutan-hutan gitu untuk mencari bahan obat. Terus kemudian setelah mendapatkan gelar dokternya, beliau belajar juga di Cina untuk belajar mengenai konsep TCM dan pengobatan. Ya, artinya sebagai seorang dokter dan master di bidang obat tradisional, beliau benar-benar terjun langsung untuk mengamati tanaman dari habitat aslinya. Beliau mengenal sekitar lebih dari 1.000 tanaman di dunia ya untuk obat, baik dengan konsep TCM maupun etnomedicine di Indonesia gitu ya. Hebat sekali. Yang menghafal tuh bukan kayak kita misalnya kandungan utama dari sambiloto apa ya, androgarfolit itu apa ya, terpenoid, efeknya apa ya, bukan sekedar seperti itu, tapi beliau mengenali juga dari sisi morfologinya, tempat tumbuh yang baik di mana gitu ya, sampai khasiatnya apa saja gitu, khasiatnya untuk apa, dan ini bisa dikombinasi dengan apa
termasuk ramuan-ramuan dari banyak sekali etnis di Indonesia. Dan manusia seperti itu saat ini tidak banyak ya, menguasai tanaman sekaligus patofisiologi dari suatu penyakit itu ya. Sehingga beliau jadi konsultan kami kalau misalnya ada beberapa gejala penyakit yang itu sudah mentok dengan pengobatan konvensional. Nah, itu tanya beliau ramuannya apa biasanya kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk perkembangan fitoterapi di Jerman, kenapa sih ini banyak mengacu ke Jerman ya? Sampai hari ini penelitian obat bahan alam ya, natural product itu selain negara-negara di kawasan timur seperti Cina dan Jepang, Korea itu ya. Kalau di kawasan Eropa, Jerman adalah salah satu suatu negara yang peneliti-peneliti mengenai obat bahan alam itu sangat maju ya. Kalian tuh siapa gitu ya, baik terkait dengan ini turun naik ya, terkait dengan penggunaannya sebagai tanaman obat, kemudian juga sebagai susunannya dalam taksonomi tumbuhan dan lain-lain. Jadi banyak taksonomis kita itu yang lulusan dari Jerman gitu ya, termasuk ahli-ahli atau dosen tanaman obat yang banyak sekali di Indonesia itu berasal dari Jerman. Jadi kalau kita lihat perkembangan fitoterapi di Jerman itu mengalami kemajuan itu sebenarnya sejak adanya amandemen ya Jerman Draft Act tanggal 1 Januari 78 di mana ilmu pengobatan modern dan fitoterapi itu menjadi bagian dalam sistem pengobatan. Artinya apa? Indonesia walaupun jamu itu sudah dikenal lama, tapi kita ketinggalan dalam integratif medicine. Mengintegrasikan, mengkombinasikan terlalu peduli, tidak setuju ya. Di akhir-akhir ini banyak dokter itu akhirnya tahu gitu bahwa jangka panjang itu malah menimbulkan side effect pada ginjal misalnya, terutama pada ginjal dan hati ya. Kita lihatlah pada kasus yang mudah diabetes mellitus misalnya ya, dan masih banyak contoh yang lain yang bisa digali dari situ. Kenapa integrative medicine itu adalah konsep yang baik ya. Kapan kita menggunakan terapi herbal, kapan kita menggunakan terapi dengan obat modern, kapan kita harus mengkombinasikan supaya tujuan buruk bagi si pasien gitu. Harusnya itu dokter belajar, memang harus belajar herbal medik gitu ya. Kemudian Rudolf Liebknecht sampai beliau hidup sampai tahun 92, itu juga orang Jerman yang mempelopori penggunaan fitoterapi dari pengobatan kuno ke arah pengobatan modern dalam bukunya Lehrbuch der Phytotherapie yang diterbitkan pada tahun 1944 situ ya. Kemudian kemajuan fitoterapi berkembang pesat dengan dukungan pemerintah dan universitas baik dari segi farmaseutik, farmakologi dan uji klinis ya. Kita kadang-kadang walaupun kita adalah pusat dari biodiversitas dunia gitu ya, tapi dalam hal pengujian kita masih kalah. Kalian lihat sampai hari ini berapa sih fitofarmaka di Indonesia gitu ya. Jamu saintifik aja dimulai kan baru-baru aja dan itu menghasilkan 12 jamu saintifik sampai hari ini. Bayangkan dengan di Cina, kemudian di Jerman. Mereka sudah banyak melakukan pengujian farmaseutik, farmakologi dan uji klinis. Kita ketinggalan kalau itu. Tapi kita bisa mengejar karena kita punya sumber daya alamnya. Sementara kalau untuk obat modern, kita sudah nggak mungkin ngejar kemajuan penemuan obat modern itu ya, karena kita sudah tertinggal terlalu jauh. Kemudian untuk di Indonesia, ramuan atau racikan jamu yang berasal
sel dari tumbuhan itu terdapat pada banyak sekali. Ini cuma contoh sedikit saja ya. Sebenarnya banyak sekali kitab-kitab kuno yang kita kenal karena banyak Sutini, kemudian di Jawa Tengah ya, Jampi-Jampi Jawi itu juga banyak pengobatan di sana, dan masih banyak lain. Kalau lontar usada misalnya di Bali itu melahirkan banyak sekali pengobat tradisional, baik yang sifatnya masih istilahnya untuk terapi di pengobatan alternatif maupun yang sudah besar seperti misalnya Pak Oles seperti itu, dan banyak lagi yang lainnya. Itu berdasarkan konsep yang ada di lontar usada. Lontar itu daun ya, usada itu obat. Jadi obat yang ditulis pada daun lontar yang tersimpan sampai hari ini ya. Nanti kita ada di Makassar itu ada lontar pabura gitu. Masih banyak sekali di sana tanaman-tanaman obat khas Makassar yang termasuk etnofarmasinya ya, dari semua kondisi penyakit itu ada itu. Lontar pabura itu juga sangat kaya gitu. Kemudian di etnis yang ada di Kalimantan, baik yang Dayak maupun yang Bugis sendiri adalah bukan suku asli di situ tapi sudah mendiami lama di Kalimantan, jadi punya ini sendiri juga ya. Dayak juga punya banyak sekali pengobatan etnisnya gitu. Itu bisa kalau melihat di datanya Ristoja gitu ya, di Tangmangu itu ada. Kemudian dengan berdasarkan empiris dan kadang disertai dengan doa dan mantra atau mistik untuk mohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau yang ini, kalau mencari evidence base biasanya meniadakan yang mistik-mistik seperti ini karena butuh bukti yang itu ada data mengenai kandungan kimia, kemudian mekanisme aksinya kayak gitu ya. Nah, itulah harus ada penelitian klinis itu. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang tahun 4245, pengobatan herbal itu mendapat perhatian dan berkembang karena kurangnya obat-obatan yang diimpor dari luar negeri. Kenapa? Karena Jepang kan lawan sekutu ya waktu itu ya. Nah, Jepang kan hanya bertiga gitu ya, lawan sekutu. Nah, negara-negara lain itu memblokade istilahnya ya, supaya obat-obat itu tidak bisa diimpor oleh Jepang yang saat itu pada tahun 4245 itu menjajah Indonesia gitu. Sehingga mereka juga akhirnya mengembangkan obat herbal yang ada di Indonesia waktu itu. Kemudian tahun 47 didirikan laboratorium kimia dan laboratorium farmakoterapi di Klaten dan Hortus Medicus di Tawangmangu, Karanganyar itu, yang itu menjadi cikal bakal sekarang menjadi klinik Hortus Medicus Tawangmangu itu ya, UPF Dr. Sarjito, sekarang di bawah UPF Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, Tawangmangu itu adalah sebagai salah satu tempat penelitian obat herbal yang sangat advance ya, dari hulu sampai hilir gitu. Kemudian juga ada di Bogor ya, yang semacam laboratorium juga, karena di Bogor itu ada semacam kebun raya yang sangat tua usianya ya, sudah banyak pohon yang istilahnya ratusan tahun di situ itu. Nah, tumbuh di situ, dan peneliti dari barat termasuk yang dari Jerman itu juga sudah ada yang menerbitkan buku terkait dengan tanaman obat baik di Jawa maupun di di kebun raya Bogor sendiri. Nah, kemudian ada Komisi Farmakoterapi Kementerian Kesehatan pada tahun 50, kemudian ada Komisi Interdepartemental Farmakoterapi tahun 51, Lembaga Farmakoterapi di Jakarta tahun 54, Badan Perencanaan Penggunaan Obat-obat Asli. Sebenarnya kalau dari sisi institusi itu sudah sejak lama, mulai merdeka itu Indonesia sudah mulai memperhatikan penggunaan obat-obat asli Indonesia gitu ya. Termasuk di tahun 64 itu ada seminar penggalian sumber alam Indonesia. Tapi dalam hal penggunaannya pada layanan kesehatan formal itu loh, yang masih jauh banget ininya ya, perjalanannya dari mulai penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan baik dari barat maupun di dalam negeri itu sampai diakui oleh para dokter gitu ya,
itu yang lama waktunya. Karena apa? Dokter juga tidak punya kurikulum mengenai penggunaan fitoterapi gitu ya. Nah, kemudian untuk pemeliharaan kesehatan, misalnya kalau kita lihat dari apa yang ada di masyarakat kita, misalnya makan sirih gitu ya, itu juga cara mereka untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Karena sirih dengan adanya gambir di situ, itu selain antibakteri, jadi mereka tidak sakit gigi, sehingga giginya cukup kuat sampai tua gitu ya, nenek moyang kita waktu itu. Dan sirih sendiri kan juga selain antibakteri juga bisa menguatkan gigi ya, gambirnya ya untuk situ. Kenapa ada pertanyaan kapan hari itu kenapa dimakan sama tembakau ya? Karena tembakau sendiri selain efek negatifnya dari nikotinnya yang muncul ketika itu dilakukan pembakaran, tapi tembakau sendiri di dalamnya itu banyak sekali zat-zat yang itu bermanfaat sebenarnya. Seandainya tembakau itu dihilangkan zat beracun seperti nikotin, itu juga sangat banyak bermanfaat ya, termasuk untuk anti Alzheimer ya. Kalian tahu Alzheimer itu apa? Nah, itu mungkin membuat orang-orang zaman dulu yang nginang ya, dalam bahasa Jawa nginang, makan sirih itu mereka jadi ingat, tidak gampang pikun misalnya, kemudian juga tidak mengalami tremor misalnya, terus badannya juga sehat dan giginya kuat ya sampai tua gitu. Kemudian juga makanan tradisional seperti gado-gado, rujak itu kan banyak ada ada protein. Kemudian banyak sayur, buah di situ. Nah, itu juga cukup sehat untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian juga minum jamu, uyup-uyup, cabai puyang itu sudah dikenal sejak zaman keraton zaman dulu, kerajaan ya. Itu untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan secara umum cabai puyang maupun untuk ibu-ibu setelah melahirkan. Kemudian mengenai kerokan ya, kerokan ini kayaknya bisa orang-orang modern mungkin akan menertawakan kalau ada teman kalian misalnya masuk angin minta dikeroki gitu ya. Tolong dong keroki badanku nih, aku masuk angin gitu ya misalnya. Nah, itu kan kesannya kayak kayak orang dulu aja gitu ya. Padahal kalau kita mengenal ini ya, di negara Asia lainnya itu sebenarnya juga ada yang namanya kerokan ya. Kalian mungkin sudah tahu ada istilah gua sha, dan gua sha itu sudah banyak dipelajari di pengobat-pengobat alternatif di Indonesia gitu ya untuk pengobatan. Nah, gua sha sendiri itu dikenal prosesnya hampir sama dengan kerokan di Cina ya. Kemudian ada masyarakat Vietnam yang melakukan kerokan dengan sebutan gokyol gitu. Kemudian di negeri Gajah Putih atau Thailand menyebut kerokan sebagai chow gyu gitu ya. Jadi intinya adalah di mana jaringan endotel, ya ini bagian terdalam dari pembuluh darah itu yang di mana produksi hormon itu diatur oleh jaringan ini, jaringan endotel tersebut ya, yang bagian terdalamnya. Sebuah tekanan yang dihasilkan dari gerakan kerokan itu ternyata mampu mencapai jaringan sehingga produksi beta endorfin dalam tubuh meningkat, menimbulkan rasa tenang, rileks gitu ya. Kalau kalian tahu konsepnya aromaterapi dalam penyembuhan itu kan seperti itu ya, relaksasi dalam tubuh itu membuat produksi endorfin sehingga orang itu kalau dalam kondisi yang rileks itu akan bisa tubuhnya itu melakukan self healing. Karena sebenarnya pada kondisi normal self healing itu harusnya bisa dilakukan ya. Jadi kayak regenerasi sel itu bisa dilakukan, tapi kenapa itu tidak bisa terjadi? Karena kondisi kita penuh stressing gitu ya. Ya, tekanan sampai ke tingkat seluler. Akhirnya terjadi kerusakan di sana sehingga tidak ada regenerasi otomatis gitu ya. Ada tapi tidak maksimal misalnya kayak gitu. Jadi kerokan itu bisa diteliti secara ilmiah apa yang terjadi gitu ya. Karena itu dengan adanya pemicu dengan kerokan itu akan meningkatkan produksi endorfin ya. Endorfin itu zat yang membuat kalian itu gembira, happy, relax kayak gitu. Sehingga bisa sembuh. Kalian kalau misalnya stres itu kan pusing dan lain-lain. Ketika stresnya hilang, kalian makan coklat, kalian menikmati healing sesuatu lah ya. Kemudian senang gitu ya. Nanti kepalanya yang pusing itu bisa hilang sendiri gitu ya.
ya, pusingnya hilang, sakit-sakit yang lain juga bisa hilang. Itu ada apa yang membuktikan, ada penelitiannya secara klinis itu ya. Kemudian untuk manfaat tumbuhan bagi manusia secara umum ya, tentu saja untuk makanan, minuman, rempah-rempah, kosmetik, kemudian digunakan sebagai produk perkebunan atau industri, kemudian agroindustri, tanaman obat, untuk lingkungan ya, istilahnya suatu keseimbangan. Jadi ini konsepnya adalah kalau misalnya suatu tanaman manusia merasa ini nggak ada gunanya, biasanya kan apa istilahnya, dihabisi gitu ya. Pokoknya ngapain ini nggak ada gunanya. Contohnya apa? Sebenarnya jenis salak itu kan banyak sekali, tapi ada beberapa jenis salak itu yang tinggal nama. Kenapa? Rasanya sudah nggak enak, bentuknya kecil-kecil, nggak ini. Dihabisi sama manusia, padahal dalam sistem ekosistem lingkungan ya, ekosistem di alam, adanya ketidakadaan suatu rantai ya, rantai di situ hilang satu itu mengganggu sebenarnya. Walaupun gangguan itu tidak selalu kita rasakan, tapi makhluk yang lain bisa merasakan. Kalau kalian memburu semua ular di lingkungan kita gitu ya, maksudnya di sawah, di hutan, ular sampai nggak ada, tikus akan merajalela. Jadi di siklus di situ ada yang hilang satu, maka yang lain akan over gitu ya. Nah itu bisa merugikan suatu komunitas atau lingkungan tertentu gitu ya. Jadi ini berguna buat lingkungan gitu secara umum. Jadi kalau tanaman itu dianggap tidak ada gunanya buat manusia, bukan berarti tidak ada gunanya buat lingkungan, keseimbangan lingkungan ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai untuk bidang kesehatan, obat tradisional, dan pastinya untuk perekonomian ya. Berapa orang, berapa negara, contohnya Singapura yang tidak punya lahan untuk menanam, tapi mereka bisa punya paten, bukan paten ya, punya merek-merek dagang yang jadi branding mereka bahwa mereka adalah pemasok piperat misalnya terbesar di dunia misalnya. Bayangkan, nandurnya di Indonesia, di Sumeneb, di Lampung, di mana lagi yang lain, di Wonogiri misalnya. Tapi yang terkenal sebagai penyedia piperat itu adalah Singapura gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini ada yang menghebohkan tuh kalau Singapura mau mengklaim bahwa negaranya adalah pemasok apa gitu ya, lupa ya. Padahal orang jadi ketawa, di mana dia punya lahan gitu ya. Ternyata sebagai pemilik branding gitu ya, pemilik brand, suatu brand, itu tidak harus dia yang menghasilkan. Siapa yang lebih pintar saja di situ membrandingkan gitu ya, termasuk tadi itu ya. Dan banyak lagi tanaman-tanaman yang lain yang itu dikuasai Singapura dalam hal peredarannya di negara-negara lain gitu ya. Walaupun itu ngambilnya dari negara seperti kita, dari Indonesia, Thailand, Filipina, seperti itu ya. Nah, ini juga ironis, tapi ya saya pernah dengar dari pemilik yang menir lebih mengerikan lagi itu. Kita di Indonesia itu hanya pemilik SDA, tapi karena SDM-nya dalam tanda petik lebih malas dalam tanda petik ya, malas dibanding orang-orang seperti orang Jepang, Korea, Cina yang dimana mungkin di Jepang, mungkin di Singapura itu SDA-nya jauh, nggak ada apa-apanya dibanding Indonesia gitu ya. Tapi secara kualitas SDM mereka unggul gitu ya, sehingga mereka bisa masuk dalam kategori negara-negara maju, negara kaya gitu dibanding kita yang SDA-nya sangat kaya gitu ya. Karena kita dianggap malas sih, kita malas berpikir terutama dan malas bersabar gitu ya, malas meneliti juga. Selain regulasinya kita juga susah ya. Oke, kemudian peran penting bahan alam di dalam sistem pengobatan modern itu berperan sebagai obat alami yang sangat efektif. Orang tidak percaya bahwa herbal itu efektif. Mereka mengatakan enggak tuh, saya kalau pakai herbal itu enggak sembuh juga. Nah, masalahnya kita bisa tanya, dosisnya sudah tepat apa belum? Cara penanganan bahannya itu benar apa tidak? Cara minumnya sudah benar apa tidak? Penyiapannya sudah benar apa tidak? Kalau dilakukan dengan benar, apalagi dalam bentuk kombinasi atau poliherbal, seharusnya itu sangat efektif gitu ya.
bisa dibuktikan kalau misalnya orang meragukan itu ya. Kemudian menyediakan senyawa-senyawa dasar yang menghasilkan molekul-molekul obat yang tidak terlalu toksik dan aktivitasnya lebih efektif dibanding obat modern yang tunggal itu ya. Kemudian eksplorasi prototipe aktif biologis ke arah obat sintetik yang baru dan lebih baik atau efektif. ASA itu adalah salah satu metode untuk misalnya ada hasil isolasi dari tumbuhan ya, isolat yang dinyatakan ini kok kurang aktif ya dalam hal mekanisme aksinya dalam pengobatan tertentu, dalam terapi tertentu. Ternyata inilah di sisi-sisi aktifnya ini memang dia tidak terlalu poten, tidak terlalu aktif. Mungkin hanya bisa diganti dengan metil. Nah, setelah diganti ternyata dia menjadi lebih poten seperti itu ya. Jadi modifikasi itu berasal dari struktur model yang berasal dari isolat tanaman, bisa seperti itu. Jadi isolat bisa juga sebagai marker, misalnya penanda kalau mau menghitung mengstandarisasi suatu ekstrak misalnya, maka digunakan marker yang khas dari tumbuhan tertentu. Bisa juga isolat itu digunakan sebagai model. Jadi setelah dielusidasi struktur gitu ya, ketahuan strukturnya oh kayak gini. Nah, ini kalau kita pakai tanamannya, bisa-bisa tanamannya kalau dieksplorasi habis nantinya gitu ya. Sehingga bisa dibuat isolatnya itu dibuat secara sintetis maupun semi sintetis itu. Menghasilkan efek yang sama tapi tidak menghabiskan hutan misalnya atau menghabiskan sumber daya alam. Ya. Nah, ini beberapa desain obat-obat dengan modifikasi misalnya ya. Karena di situ mungkin ada obat seperti morfin, kodein itu kan punya efek yang baik untuk menekan kodein terutama untuk menekan batuk misalnya, tapi efeknya yang lain sebagai narkoba gitu ya, narkotik aditif itu ya. Morfin juga sebagai analgesik, dia merupakan analgesik kuat, tapi kan masih kita ketahui kalau morfin itu sangat apa ya istilahnya aditif buat penggunanya gitu ya, sehingga itu bisa dimodifikasi beberapa ujungnya itu ya, itu supaya dia tidak tetap sebagai painkiller misalnya morfin atau tetap sebagai supres untuk batuk gitu ya, antitusif, tapi dikurangi ininya sifat aditifnya ya. Itu bisa. Misalnya hidrokodein yang itu masih bahkan dia lebih powerful dibanding kodein, tapi efek sebagai analgesiknya itu kurang dibanding morfin ya. Itu kan tergantung tujuan dari masing-masing modifikasi tersebut. Ya, ada senyawa lain yang kebetulan yang ini adalah sintetis ya. Kita tahu ada DMP biasanya. Nah, dulu DMP itu bisa dijual di apotek secara tunggal. Saat ini sudah tidak bisa. Kalau kita lihat struktur antara sini kodein, DMP itu juga sebagai digunakan untuk obat itu, dia juga sedikit-sedikit menimbulkan efek yang ditimbulkan juga oleh kodein. Ini pernah terjadi penyalahgunaan yang cukup luas di masyarakat yang memang pernah menggunakan zat-zat terkait narkotik psikotropik gitu ya, sehingga banyak orang beli DMP tidak untuk mengobati batuk tapi digunakan untuk penyalahgunaan. Saya pernah ada di dua fase ini gitu ya, pergantian itu, dan melihat juga bagaimana efek DMP oleh seseorang digunakan secara tidak benar gitu ya, untuk meningkatkan staminanya gitu ya, supaya nggak gampang capek, supaya dia tetap melek gitu ya sebagai pekerja gitu. Nah, kemudian ada ilmu-ilmu yang terkait dengan fitoterapi yang tadi sudah secara di awal tadi secara sedikit sudah saya sampaikan. Belajar fitoterapi sebenarnya
tidak maksimal kalau kita belum memahami fitokimia, ya, farmakognosi, kemudian fitofarmasi, ya, karena ini terkait dengan banyak hal. Fitoterapi, fito adalah tumbuhan, tentu saja kita juga harus paham kandungan kimia dari tumbuhan tersebut, ya. Farmakognosi, kalian tahu bahwa setiap tanaman itu punya efek farmakologi tersendiri. Terkait fitofarmakologi, ya farmakologi kalian sudah belajar tentang berbagai mekanisme obat di sana, efek obat pada tubuh gitu ya. Di sini ditulis fitofarmakologi artinya terkait dengan kandungan kimia dari tumbuhan, efek farmakologinya bagaimana. Nah, untuk penjelasan lebih dalam mengenai fitofarmakologi, ya nanti ada tambahan kalau kalian mau ini ya, mengingat lagi sedikit mengenai fitokimia, fitofarmasi dan fitofarmakologi. Fitokimia adalah mata kuliah kita ya yang mempelajari senyawa-senyawa kimia yang terdapat di dalam tumbuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi komponen kimia baik secara umum maupun khusus dan mendeskripsikan efek utama senyawa yang mungkin mempunyai efek farmakologi. Nah, fitofarmasi berhubungan dengan sediaan bahan alam, meliputi bahan awal yang baik dalam bentuk alami, ya baik dalam bentuk alami seperti teh misalnya, teh herbal biasanya. Sebenarnya teh herbal itu istilah yang benar adalah tisane. Coba kalian lihat tisane itu apa? Sebenarnya dia adalah teh herbal karena kalau menyebut teh itu sebenarnya mengacu ke teh, daun teh yang kita kenal, teh hijau, teh hitam, kayak gitu ya, teh olong, itu benar-benar teh yang sebenarnya. Nah, karena bahan herbal dikemas seperti pada teh yang aslinya itu memang benar-benar teh, maka disebut juga teh herbal. Tapi yang benar sebenarnya istilah itu adalah tisane, karena itu adalah herbal, bukan teh yang seperti kita kenal ya. Maupun dalam bentuk sediaan farmaseutik. Ya, contohnya tinktur. Mungkin kalian sudah nggak diajarin bikin tinktur, tapi di zaman saya karena masih banyak dokter senior tuh yang meresepkan tinktur, maka diajari bikin tinktur ya. Kemudian istilah fitofarmakologi ini adalah bagian dari pengobatan herbal juga, sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bidang studi terkait efek farmakologi dari tumbuhan. Nah, mungkin atau ada sebagian dari kalian yang apa ya istilahnya tahu gitu ya, ada beberapa kalau sediaan di pasar itu ada yang misalnya kapsul gitu. Sebentar aku tutup ya, ini nggak stabil kan. Kapsul temulawak misalnya, tapi ada minuman kunyit asam misalnya. Kemudian ada diapet. Nah, kita lihat di sana. Jadi yang kapsul temulawak merupakan single herbal yang mungkin tujuan utamanya untuk mengobati kolesterol atau tujuan utamanya untuk meningkatkan nafsu makan seperti itu. Tapi ada kayak diapet itu kandungannya beberapa jenis tanaman, kalian sudah tahu ada jambu biji di sana, ada kunyit juga kan gitu ya. Jadi di situ polyherbal kebanyakan dipilih terutama untuk, bahkan sekarang untuk kalau yang Simuno tadi adalah single herbal, tapi banyak juga sekarang sediaan seperti jamu saintifik itu yang memilih untuk polyherbal. Tensigat tuh masuk dalam kategori polyherbal karena mengkombinasikan dua tanaman obat. Kalau disuruh memilih gitu, kita akan lebih memilih yang polyherbal. Kenapa? Polyherbal itu lebih pendekatannya lebih holistik ya. Jadi bertujuan untuk mengatasi akar penyebab masalah kesehatan daripada hanya sekedar mengobati gejalanya gitu ya. Kemudian juga kita harapkan dari polyherbal itu adalah sinergi antar komponen. Walaupun di dalam single herbal itu sudah banyak komponen, tapi dengan polyherbal itu dari masing-masing tanaman itu kan punya bahan aktif ya yang bekerja bersama untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan pengobatan. Ya, kemudian juga spektrum aktivitasnya yang lebih luas. Misalnya ya ada
ramuan untuk infertilitas pria, mengobati ketidaksuburan pada pria. Nah, misalnya satu tanaman meningkatkan kualitas sperma, sementara yang lain dapat menyeimbangkan hormon, yang lain sebagai antioksidan karena biasanya ada kerusakan di sperma untuk orang-orang yang secara reproduksi itu dia infertil gitu ya, tidak fertil maksudnya ya. Jadi itu bisa dilakukan kalau aktivitas dari ramuan itu adalah poliherbal gitu. Kemudian juga mengurangi efek samping, kemudian juga meningkatkan aktivitasnya ya. Kalian misalnya kalau kombinasi antara piperin dengan beberapa obat ya, misalnya apa yang kalian praktikumkan itu ya. Yang jelas piperin itu biasanya meningkatkan bioavailabilitas dari obat, misalnya paracetamol gitu ya, sehingga dosis paracetamol bisa dikurangi, sehingga apa, efek sampingnya bisa berkurang juga kayak gitu ya. Di dalam konsep poliherbal itu juga bisa seperti itu, mengurangi efek samping. Dosis individu dari masing-masing komponen akhirnya dapat dikurangi. Kenapa? Karena dengan efek sinergisme ya. Efek sinergisme itu membuat dosisnya masing-masing bisa dikurangi sehingga efek sampingnya juga menurun ya, resikonya menurun. Bahkan ada beberapa senyawa dari tumbuhan yang lain itu yang bisa mengeliminir gitu ya. Itu bagusnya poliherbal. Kemudian juga ketahanan terhadap resistensi ya. Kombinasi membantu mencegah resistensi terhadap pengobatan karena kompleksitas dan keragaman mekanisme aksi dari beberapa bahan aktif. Makanya sekarang itu banyak sekali peneliti yang sedang melakukan penelitian antibakteri yang berasal dari tanaman. Kenapa? Ya kita tahu bahwa beberapa antibiotik itu sudah resisten. Nah, harapannya dengan menggunakan tanaman itu bisa mencegah resistensi gitu ya, apalagi kalau dikombinasi. Ya, karena apa? Semakin kompleks maka suatu bakteri itu atau virus itu akan semakin kebingungan ya istilahnya untuk membuat suatu penahan ya yang bisa menyerang mereka ya. Kalau misalnya mereka bisa membuat semacam biofilm gitu ya untuk melindungi mereka dari serangan antibiotik, maka dengan antibakteri dari tanaman kalian harus bisa memahami istilah-istilah antibakteri, antibiotik, siapa yang punyanya tanaman, siapa yang punya hasil dari bakteri yang lain atau mikroba yang lain atau jamur dan lain-lainnya. Istilah itu kadang dilupakan ketika kalian skripsi. Menyebut hasil dari tanaman itu antibiotik, bukan ya, antibakteri. Ya, seperti ini. Jadi itu bisa mencegah adanya resistensi karena kombinasi itu membuat kandungan itu jadi semakin kompleks dan beragam mekanisme aksinya sehingga akan mencegah adanya resistensi. Terkait fitofarmakologi dan poliherbal, karena jamu atau ramuan itu biasanya adalah poliherbal ya. Nah, kita tidak bisa lagi sekarang dengan poliherbal ini melakukan penelitian yang menebak mekanismenya itu hanya satu aksi, tidak bisa. Apalagi kandungan fitokimia dari masing-masing tanaman, dari satu tanaman saja sudah sangat kompleks, dengan banyaknya tanaman itu pasti banyak lagi ya, ada interaksi di sana, ada mekanisme yang macam-macam. Jadi ada suatu konsep atau desain namanya network farmakologi atau farmakologi jaringan yang awalnya ini adalah digunakan untuk penelitian kombinasi obat ya modern. Jadi pendekatan baru untuk desain obat melalui biologi sistem dan analisis jaringan. Jadi di situ ada analisis topologi jaringan, konektivitas simpul, redundasi, multidireksionalitas. Ada nilai masing-masing, ada semacam kekuatan ikatan misalnya seperti itu ya. Jadi nanti dengan adanya network farmakologi itu konsepnya adalah multi compound dan multi target. Kandungannya itu banyak, targetnya juga banyak. Bagaimana interaksinya dengan beberapa software yang tersedia, dengan bank data yang sudah tersedia, kita bisa memprediksi secara
biokomputasi gitu ya. Mekanisme obat itu nantinya itu ada hitungan ininya ya masing-masing, jadi tidak asal gitu, bisa divalidasi nanti baik secara in vitro maupun in vivo gitu ya. Nanti buktinya tentu saja dengan pengujian secara validasinya itu secara in vivo. Apakah mekanisme yang tadi dihitung di dalam network farmakologi itu benar adanya? Itu dibuktikan divalidasinya adalah melalui penelitian in vivo ya, in vitro juga boleh. Ini adalah teknologi baru yang mengambil informasi dari jaringan biologis yang kompleks. Jadi di tubuh kita itu masing-masing penyakit itu kan punya gen atau protein tertentu ya secara molekuler yang itu nanti sebagai molekul target dari suatu senyawa kayak gitu ya. Jadi teknologi ini mengambil semua informasi mengenai jaringan biologis tadi yang terkait dengan penyakit yang sedang diteliti ya, mau diterapi gitu misalnya. Jadi dari gen atau protein atau interaksi molekuler untuk menentukan simpul atau tepi jaringan mana yang menjadi target potensial untuk intervensi terapeutik ya. Prinsipnya adalah mengintegrasikan jaringan biologis dengan jaringan aksi obat. Kalau dulu aksi obat tuh hanya dipelajari dengan kalau kalian misalnya in silico, kemudian docking lah ya. Jadi satu obat tertentu misalnya ini jaringan biologis atau target proteinnya itu mana? Target proteinnya apa? Seperti itu. Hanya interaksi satu gitu. Yang sekarang adalah ini integrasi jaringan biologis yang itu pasti bermacam-macam dengan aksi, kalau terkait bahan alam, aksi beberapa senyawa dari bahan alam tersebut ya, sehingga dapat menganalisis hubungan antara obat dan simpul atau modul jaringan dalam jaringan, dan kemudian beralih dari mencari target tunggal tadi ke analisis jaringan yang komprehensif ya. Jadi semua jaringan yang terlibat, semua compound ya, senyawa kimia yang terlibat itu bisa dianalisis dalam satu running setelah dihitung ya, ada ininya hitungannya dengan beberapa software gitu. Nah ini kan pendekatan yang sekarang itu seperti ini. Jadi ada pendekatan network farmakologi misalnya nanti dengan tentu saja ada validasi ya, eksperimental untuk pencarian mekanisme polyherbal ekstrak yang itu terdiri dari banyak sekali tanaman obat untuk mengobati diabetes mellitus. Ini contoh. Jadi sekarang itu konsepnya adalah network farmakologi untuk pendekatan mekanisme aksi suatu ramuan. Ini cocok sekali kalau untuk menguji mekanisme aksi dari suatu ramuan jamu. Karena jamu itu kan terdiri dari banyak sekali tanaman. Bagus sekali konsepnya ya. Saya berharap ada dari kalian nanti yang belajar ini dengan lebih dalam lagi gitu ya. Saya tidak mengajarkan di network farmakologi ini untuk konsep sampai detail, hanya mengenalkan kalau ini adalah konsep yang paling baik menurut saya dalam hal komputasi dengan berdasarkan fitoterapi yang kita pelajari. Kalau diabetes ya nanti dilihat mekanisme aksi diabetes itu meliputi apa saja, itu kalian sudah tahu ya. Diabetes mellitus itu kok obatnya kenapa ada gliben, ada metformin, ada akarbose, kalian sudah tahu mekanisme masing-masing. Nah nanti di dalam konsep obat bahan alam kita juga akan mencari mekanisme aksinya itu, target proteinnya yang mana, kita lihat semua itu nantinya. Nah kemudian senyawa-senyawa yang ada dalam ramuan jamu itu kita interaksikan yang mana yang nanti nilainya paling sesuai gitu ya, ikatannya paling baik di situ. Nah kalau mau melihat yang ini anti diabetes itu kita akan melihat nanti pasti ada prediksi data berdasarkan database yang sudah ada ya, sekaligus kita bisa melihat istilahnya itu apa ya, istilahnya misalnya menganalisis toksisitas berdasarkan interaksi itu ya di sini. Jadi cukup lengkap pendekatan farmakologi jaringan itu ya. Jadi kalau kalian sudah belajar docking selama ini ya, kemudian aksinya itu istilahnya
bisa menggabungkan banyak sekali target gitu ya, menggabungkan obat dengan target, interaksinya bagaimana, maka nanti kita juga bisa menganalisis toksisitasnya gitu ya. Kemudian ada data yang cukup besar gitu, kita bisa pakai ini drug bank misalnya KIGG database gitu, atau yang lain juga banyak. Kalau di Indonesia kita punya IJAH, punyanya IPB, tapi tidak terlalu lengkap karena untuk membuat semacam draft bank seperti ini ya, seperti KIGG juga ini, itu membutuhkan update yang terus-menerus, sumber daya yang memang harus konsisten mengupload penemuan ya, penelitian gitu, dan harus dengan beberapa ahli ya, termasuk dokter, kemudian kayak kita peneliti bahan alam gitu, atau juga melibatkan ahli komputerasi ya, statistik termasuk ya, statistik, kemudian yang biokomputasi kayak gitu. Banyak sekali harus terlibat supaya ada database protein target termasuk senyawa gitu ya, interaksinya bagaimana itu harus ada database-nya. Tapi ini melibatkan banyak sekali ahli, tidak mungkin semuanya dilakukan sendiri gitu ya. Nah, dari sini nanti kalau sudah ada formula herbal, misalnya di sini kasus anti diabetes gitu ya. Nah, ini tanamannya kan kita lakukan pengujian macam-macam di sini ya, pengujian kandungan polutannya, logam beratnya, kemudian angka lempeng total macam-macam itu secara fitofarmasi gitu ya. Nah, kemudian efeknya apa saja, mekanismenya, nanti kita lakukan pengujian, kemudian ikatannya bagaimana berdasarkan ngambil dari draft bank itu ya. Kemudian kandungan kimianya juga kita lakukan pengujian, baik menggunakan HPLC, LCMS maupun GCMS. Jadi sekian banyak ini harus dilakukan oleh beberapa keahlian ya, tidak mungkin semuanya dilakukan sendiri gitu. Nah, umat nanti ya, karena kan ada ahli fitokimia, ada yang ahli fitoterapi sendiri gitu, kemudian ada yang ahli komputasinya kayak gitu. Jadi ini butuh kolaborasi dari beberapa keahlian. Nah, kemudian kita contohkan nanti, ini sebenarnya topik yang dibahas oleh Bu Ida Yulia, tapi ini contoh terkait dengan network farmakologi gitu ya. Fitoterapi poliherbal misalnya untuk anti diabetes digunakan kombinasi misalnya daun sambiloto. Semoga kalian tidak lupa rupanya daun ya. Daun sambiloto, ini ada daun, ini apa ini? Ini daun salam, ini daun mimba gitu ya. Ini kan masing-masing punya kandungan fitokimia, tapi yang kita ambil sebagai compound yang akan kita reaksikan untuk mengetahui mekanisme aksinya adalah yang major compound ya. Yang major compound itu ada mungkin 1 atau 2 senyawa dari masing-masing, tapi kan ini ada 3 gabungan, maka diambil yang compound itu paling tinggi ya kadarnya di situ yang major gitu. Nah, misalnya nanti ini mekanisme terapi melibatkan multi compound jadinya dari 3 tanaman ini dengan berbagai dan multi target pastinya ya. Protein targetnya akan banyak sekali karena apa? Karena kalau di tumbuhan itu aktivitasnya tidak satu. Jadi kalian tidak bisa menyebutkan bahwa kunyit itu apa sih khasiatnya? Itu untuk misalnya untuk antiinflamasi, hanya antiinflamasi. Ya, taunya itu misalnya tidak satu jenis gitu ya. Karena kunyit sendiri bisa juga sebagai antioksidan, ya kan? Imunomodulator juga bisa dan yang lain-lain gitu. Termasuk temulawak juga seperti itu. Termasuk ini. Sambiloto itu kan kemarin pada saat COVID banyak digunakan orang diminum untuk sebagai antivirus iya, sebagai imunomodulator iya, karena ini adalah antioksidan sangat tinggi Sambiloto. Jadi punya aktivitas banyak. Ya. Artinya apa? Multi target. Jadi target proteinnya juga sangat banyak. Ini dari satu tanaman, belum digabung dengan tanaman yang lain kalau polyherbal. Nah, kemudian untuk target kalau kita menguji diabetes, apa saja yang terkait diabetes, mekanisme diabetes? Coba diingat-ingat lagi. Ya. Kalau kita melihat rasionalisasi jamu anti diabetes,
Diharapkan jamunya itu punya aktivasi imunomodulator, mencegah absorpsi gula, naik turun ya sinyalnya. Kemudian juga meningkatkan metabolisme glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan produksi insulin, kemudian meregenerasi sel beta pankreas atau meningkatkan fungsi sel beta pankreas gitu. Nah, sebanyak ini, bahkan mungkin ada lebih dari ini gitu ya. Tergantung aktivitas. Kalau dari obat modern kalian tahu bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh satu jenis obat. Ada obat yang itu mencegah absorpsi gula. Ada obat yang meningkatkan metabolisme glukosa. Kemudian ada obat yang punya efek antiinflamasi, non steroid misalnya. Ada obat yang ini, antioksidan misalnya, tapi tidak punya aktivitas sebanyak ini. Sementara dengan ini yang kita tadi contohkan, sambiloto, mimba, dan daun salam, ini bisa memiliki aktivitas sebanyak ini. Justru itulah yang disebut pengobatan dengan poliherbal itu sifatnya adalah holistik ya. Kalian tahu bahwa sambiloto itu dia antioksidan cukup tinggi, sangat kuat. Dia juga antiinflamasi, dia juga imunomodulator. Daun salam juga, daun mimba juga. Ya, daun salam dan juga sambiloto itu mencegah absorpsi gula. Dia juga meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan produksi insulin, bahkan bisa meregenerasi sel beta pankreas. Ini gimana ini tadi bikinnya? Regenerasi sel beta pankreas asal digunakan dalam tempo waktu tertentu gitu ya. Ya, karena efeknya dari tanaman obat tentu nggak instan kayak misalnya kita minum gliben atau metformin gitu kemudian turun kadar gula darahnya, tapi itu sementara karena mengobati gejala yang sifatnya di permukaan saja, tidak sampai ke bagaimana pankreas yang sudah rusak, yang tidak bisa produksi insulin. Bagaimana buat pankreas produksi insulin tapi insulinnya jelek, tidak sensitif sama sekali misalnya. Tidak bisa seperti itu gitu ya. Sementara kalau dengan holistik, poliherbal itu bisa melakukan ini semua asal bersabar gitu ya. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang dalam waktu 6 bulan sudah sembuh. Dinyatakan sembuh itu apa? Kondisi gula darahnya normal terus. Atau sampai 1 tahun gitu ya. Itu pengalaman masing-masing ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan etnofarmakologi itu adalah kita bicara tentang multi compound di sini ya, dengan pengujian berbagai macam dengan GCMS, LCMS, HPLC misalnya untuk mendeteksi adanya kandungan dalam tanaman. Kemudian kita juga multi target di sini karena aktivitas ini contoh saja untuk anti diabetes itu tidak satu ya. Kenapa sih kok ada antiinflamasi ya? Karena adanya misalnya penurunan sensitivitas insulin itu karena banyaknya inflamasi di dalam beta pankreas misalnya seperti itu dan lain-lainnya. Termasuk antioksidan. Ini kan kita mau memperbaiki produsennya insulin gitu ya. Beta pankreas ini yang sudah rusak. Nah, rusak itu bisa diperbaiki dengan senyawa-senyawa yang mengandung aktivitas antioksidan. Imunomodulator juga sama, karena ini terkait dengan penyembuhan sendiri, regenerasi sel di dalam tubuh kita. Dalam hal ini kalau diabetes ya pankreas itu ya. Jadi ada multi compound dan multi target. Nah, ini baru pengobatan ini disebut holistik, tapi belajarnya juga lumayan karena kita selain tahu membaca data gitu ya, hasil dari running dari ini gitu ya, antara beberapa kandungan kimia dengan beberapa multi target tadi, kita juga harus memastikan bahwa yang kita lakukan itu benar. Nanti bisa divalidasi dengan pengujian in vitro maupun in vivo, apakah yang dihasilkan secara komputasi ini benar adanya ya. Oke. Nah, saya kira untuk pertemuan pertama itu hari ini sampai saya akhiri ya, sampai di sini. Ini sudah lebih tapi nggak ada yang mengingatkan saya. Mohon maaf ya adik-adik ya, harusnya 12.20 sudah selesai. Mohon maaf. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan kita diskusinya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.